Halo, selamat datang di video yang keempat. Untuk materi matematika dasar yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai irisan kerucut. Sebelum masuk ke sana, saya akan menjelaskan dahulu mengenai sistem koordinat polar. Baik, kita mulai saja. Misalkan kita punya titik P di bidang koordinat selain 0,0. Misalkan R adalah jarak dari 0,0 ke titik P tersebut. Dan segmen garis yang menghubungkan 0,0 ke P ini membentuk sudut θ dengan sumbu X positif. Maka koordinat polar untuk P adalah R, θ. Hubungannya dengan sistem koordinat kartesius adalah X sama dengan R cos θ dan Y sama dengan R sin θ. Nah, pengecualian untuk 0,0, titik 0,0 kita bisa nyatakan dalam bentuk R sama dengan 0, tapi θ-nya tidak spesifik. Jadi θ-nya bisa apapun, karena θ apapun akan memberikan X, Y itu 0,0. Lanjut. Perlu saya beritahu bahwa nilai R di sini tidak harus besar sama dengan 0, mungkin juga negatif. Seperti contoh, misalnya koordinat min 2, sebutlah misalnya min 2,60 derajat gitu. Berarti kan garis yang menghubungkannya itu menghubungkan titik itu dengan 0,0 membentuk sudut 60 dengan sumbu X. Berarti dia dari sini 60 derajat misalnya. Tapi jaraknya min 2. Ya kita tinggal buat dia bertolak belakang dengan arah garis ini. Jadi seperti ini. Katakanlah ini 2 jaraknya. Oke. Nah, titik ini di bidang kartesius adalah berapa? Adalah min 1, negatif akar 3. Kita akan masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu kurva dalam koordinat polar. Oke. Jadi intinya tuh seperti ini. Kita diberikan persamaan dalam R dan θ. Kita diminta menggambarkan semua detik yang memenuhi kondisi di persamaan tersebut. Misalnya, contoh yang sederhana. R sama dengan 2. Berarti apa? Ini maknanya adalah semua detik yang berjarak 2 ke 0,0. Alias dia adalah sebuah lingkaran dengan pusat 0,0 dan jari-jari 2. Atau kalau dalam sistem koordinat kartesius, ini adalah kurva X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 4. Contoh yang kedua, misalnya θ sama dengan 2pi per 3. Nah, berarti semua titik yang sudutnya itu, yang sudut yang dibentuk dari titik ke 0,0 dan sumbu X positif adalah 2pi per 3 atau 120 derajat. Jadi yang kurang lebih yang ini. Tapi jangan lupa R mungkin negatif, dan kalau R negatif, titiknya jadi seberang dari garis ini. Jadi
juga termasuk ya, gitu. Contoh berikutnya, R sama dengan 4 sin theta. Oke. Mungkin kita bisa plot dulu beberapa R untuk beberapa nilai theta. Lebih baik kita bikin tabel ya, theta dan ini R-nya gitu. Misalnya ini 0, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, terus 90, 120, 135, 150, terus 80. Lalu kita buat R-nya, kita hitung R-nya berapa. Tidak sulit ya menghitung ini. 0, 2, 2 akar 2, 2 akar 3, 4, 2 akar 3, terus 2 akar 2, 2, dan 0. Oke. Kalau kita gambar, mungkin kita bisa terusin ya sampai 360 mungkin. Karena kan setelah 360 dia akan balik lagi. Kalau kita gambarkan, kita kasih warna hijau untuk titik-titiknya. Theta 0, R 0, sini. 30 dia 2, katakanlah ini 30 ya. 2, sebutlah 2 di sini. Untuk 45 dia 2 akar 2. Kita bikin 45, 2 akar 2 lebih panjang. Mungkin di sini. Untuk 60 jadi 2 akar 3. Mungkin ini kegedean ya, bukan 60. 2 akar 3 tuh hampir 2 kali ini ya. Jadi mungkin di sini gitu. Terus untuk 90 dia 4. Titik-titiknya 0,4 ya kalau di Cartesius. Anggaplah berarti kan 2 kan segini, 4 berarti mungkin di sini 4. Gitu. Lalu untuk yang di 120 terus 35 ini sebenarnya apa? Cuman refleksi dia aja ya ke sumbu Y. Jadi kita bisa dengan cepat gambarnya misalnya seperti ini. Ini di sini mungkin nggak kurang akurat. Bisa perlu bantuan supaya bisa lebih akurat. Nah, mungkin di sini. Itu lagi mungkin di sini. Ya ini sebenarnya baru setengah bidang ya, baru bagian yang atas yang kita lihat. Tapi apa? Tapi kalau misalnya R-nya yang ngelebihin 180, katakanlah sudutnya 180 plus sekian, plus theta misalnya gitu. Kita kan tahu kalau apa? Ini itu sama dengan min dari 4 sin theta kan. Artinya apa? Kalau kita gambar melebihi theta di sini, melebihi 180 maksudnya, melebihi theta dari sini, itu dia R-nya akan berbalik. Jadi sebenarnya untuk yang ini dia akan balik ke sini nih. Entah di mana pokoknya di bagian yang atas. Jadi ya seperti muter aja gitu.
dan seterusnya. Jadi kayak yang misalnya yang ini nih, ini kan 60 nih, kalau kita bikin 240 di sini, ya dia akan min 2 akar 3 alias ke sini lagi gitu loh. Nah, kalau ini kita kumpul-kumpulin, bentuknya kurang lebih akan seperti ini. Oke. Dia akan menjadi sebuah lingkaran. Ya, sebenarnya nggak harus ngelakuin dengan cara seperti itu ya. Kita bisa juga menemukan bentuknya lingkaran dengan cara memanipulasi persamaannya. Kita lihat, jadi 4 sin theta ya persamaannya. Artinya apa? Begini. Kita kalikan dengan R, lalu R kuadrat itu apa? X kuadrat tambah Y kuadrat. Ini adalah 4Y, berarti dia X kuadrat tambah Y kurang 2 kuadrat sama dengan 4. Nah, kita kan tahu ini persamaan lingkaran dengan pusat (0,2) dan radius 2. Seperti ini. Oke. Satu contoh lagi. Ini tadi yang ketiga, yang keempat. R sama dengan 4 per 1 plus sin theta. Kita lakuin hal yang sama dengan metode yang terakhir. Kalau kita boleh sih kita ngelakuin dengan yang ini, nggak masalah. Cuman kan kita baru tahu ada hal yang lebih praktis sepertinya, dan kelihatannya bisa kita terapkan di sini. Ini artinya apa? R tambah R sin theta sama dengan 4, berarti R tambah Y sama dengan 4, berarti R sama dengan 4 kurang Y. Kalau kita kuadratkan, seperti ini, lalu R kuadrat adalah X kuadrat tambah Y kuadrat, berarti Y kuadrat dikali ruas habis, tinggal X kuadrat sama dengan 16 kurang 8Y, atau Y sama dengan min 1/8 X kuadrat tambah 2. Nah, ini adalah sebuah parabola. Yang titiknya itu yang dia melewati titik 0,2 ya. Dan dia memotong sumbu X di 4,0 dan min 4,0. Jadi gambarnya itu kurang lebih akan seperti ini. Nah, ini puncaknya 0,2, jadi memotong sumbu X di min 4,0 dan juga 4,0. Oke. Cukup sekian untuk koordinat polar. Kita akan ketemu lagi di video berikutnya, perkenalan tentang irisan kerucut.